digelontorkan 3 triliun untuk pembangunan PSEL dari Danantara sebagai upaya pasti atasi darurat pandemi, kebersihan dan keberlangsungan pariwisata Bali. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gerindra soroti serapan APBD Badung rendah, silpa masih tinggi. Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyampaikan pandangan umum PU terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna Senin 13 Juli 2026. Pada PU yang dibacakan oleh Ide Bagus Gede Putra Manubawo tersebut, fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya mengapresiasi pemerintah Kabupaten Badung yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Bali. Namun fraksi Gerindra menegaskan, opini WTP bukan tujuan akhir melainkan titik awal untuk memastikan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Fraksi Gerindra menyoroti realisasi pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai 9,1 triliun rupiah atau 81,13% dari target 11,2 triliun rupiah. Dari sisi pendapatan asli daerah PAD, realisasi tercatat 8,06 triliun atau 79,20% dari target 10,1 triliun. Artinya ada target pendapatan yang belum tercapai sebesar 21,80%. Hal ini dikategorikan sebagai kinerja yang cukup efektif. Namun masih perlu dioptimalkan agar tercapai target penuh dengan cara mempertahankan dan validasi data NPWD pada sektor HoReCa. HoReCa itu restoran, kafe, dan kebun. Sementara itu pendapatan transfer dinilai sangat baik dengan realisasi mencapai 99,94% atau 1,043 triliun dari target 1,044 triliun rupiah. Pada belanja daerah, fraksi Gerindra mencermati realisasi belanja yang baru mencapai 8,3 triliun atau 64,56% dari anggaran 12,8 triliun rupiah. Rendahnya serapan anggaran dinilai berpotensi memperlambat perputaran ekonomi dan pelaksanaan program pembangunan. Artinya, 35,44% anggaran tidak terserap, menunjukkan adanya perputaran ekonomi melambat, perputaran uang dan daya beli masyarakat menurun, pembangunan fisik terhambat atau program fisik daring, infrastruktur dan SDM belum berjalan optimal. Hal ini harus segera digerakkan dan diperbaiki, terutama pada proses tender elektronik yang sering lambat, berulang dan gagal, perencanaan yang kurang matang, atau ketakutan operator dalam pengambilan risiko evaluasi anggaran akibat kekhawatiran masalah hukum. Intinya perkuat tim legal pemerintahan daerah. Fraksi Gerindra juga menyoroti besarnya sisa lebih perhitungan anggaran Silpa 2025 yang mencapai 1,192 triliun rupiah. Menurut fraksi Gerindra, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya program pembangunan yang belum dapat dieksekusi tepat waktu, sehingga dana yang mengendap terlalu besar berarti manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Selain aspek keuangan, fraksi Gerindra memberikan sejumlah rekomendasi terkait pelayanan publik, diantaranya percepatan penanganan sampah, kemacetan, banjir, penataan transportasi online, parkir, kriminalitas di kawasan wisata, hingga penanganan masalah sosial di destinasi pariwisata. Pemerintah juga didorong terus menggencarkan promosi pariwisata guna menjaga pertumbuhan kunjungan wisatawan. Pengelolaan aset bergerak atau tidak bergerak milik pemerintah harus mencakup seluruh siklus, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, hingga penghapusan, bahwa salah satu permohonan pengadaan truk pengangkut sampah pantai di Pantai Riau oleh Desa Adat Bagian agar segera realisasi untuk antisipasi musim sampah kiriman setiap tahunnya. Kabar Bali Hits mengabarkan.